Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui Rehat Renungan Harian Toraja 8 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan ini, tak putus-putusnya rasa syukur kami naikkan di hadirat-Mu atas limpah rahmat anugerah-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami hari lepas hari. Dan bila hari ini kami kembali diberi kekuatan buat melewati sehari lagi kehidupan ini, semua bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, apalagi karena kami pantas, tapi semuanya itu atas kasih anugerah-Mu yang masih tercurah atas kami setiap hari. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami yang telah membangunkan kami kembali hari ini untuk menikmati dan menjalani kehidupan ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mohon tuntunan penyertaan-Mu. Kami mau belajar dan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperlihatkan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Nikmatnya berkat Tuhan. Umpe masanangi tupasake na puang. Kemandulan dalam masyarakat waktu itu menimbulkan kesedihan atas penilaian Tuhan terhadap cinta Yakub kepada Lea. Maka Tuhan membuka kandungan Lea. Lea yang kurang dicintai oleh suaminya, Tuhan buka kandungannya. Berkat Allah bagi Lea diberikan anak laki-laki, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ditambah lagi 2 menjadi 6 anak laki-laki. Kejadian 30 ayat 17-20. Lea memberikan nama bagi anak-anaknya dalam penghayatan tentang kasih Tuhan yang besar baginya dan kerinduan yang besar untuk mendapatkan kasih suaminya. Namun, tidaklah nampak cinta Yakub bertambah baginya. Kasih suami yang kurang atau tidak ada itu merupakan penderitaan. Ayat 32. Lea tidak melampiaskan kekurangan cinta suaminya, melainkan menanggungnya dengan sabar, sebab Lea menyetujui penipuan yang dilakukannya untuk menjadi istri Yakub. Berkat bagi Rahel, kasih sayang suaminya.
yang kemudian diberikan Tuhan 2 anak laki-laki. Setidaknya ada 2 pelajaran dari perikop ini. Saling mengasihi antara suami istri adalah kewajiban dan hak. Akibat kasih yang kurang mengakibatkan keburukan dalam kehidupan suami istri. Kedua, meski Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang, tetap ada yang harus ditanggung dari dosa dan kebodohan yang dilakukan sendiri. Yakub yang pernah menipu ayahnya mengalami penipuan berkali-kali. Lea yang menyetujui penipuan untuk menjadi istri Yakub menanggung dengan sabar kekurangan cinta dari suaminya. Rahel yang lebih cinta Yakub mungkin dalam hatinya memandang rendah Lea, kakaknya, ditutup kandungannya. Meski berkat Tuhan ada bagi setiap orang, bukan berarti lakukan saja dosa, melainkan menyadari bahwa dosa membawa dampak buruk, dan berkat yang indah adalah Tuhan memberikan berkat-Nya bagi setiap orang yang patut dinikmati, tanpa dosa. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami. Pada pagi ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu melalui rehat. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu supaya kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Yang berduka Engkau hiburkan dan kuatkan. Yang dalam pergumulan hidup kiranya Tuhan membimbing dan terus menuntun kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami berdoa khususnya saudara-saudara yang akan beraktivitas, Engkau tuntun dalam segala aktivitas pekerjaan, yang dalam pendidikan Engkau berikan akal budi agar dapat belajar dengan baik. Tuhan berikan kesehatan selalu dan buka jalan pikiran kami agar tetap berada di jalan yang benar dan selalu dapat memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat semua gembala dan jemaat di gereja kami ataupun seluruh muka bumi ini. Berikan kedamaian buat negeri kami ini Tuhan, agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan aman. Biarlah kami dapat hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami lainnya. Berikan solusi setiap permasalahan yang terjadi di kehidupan kami, karena Tuhanlah tempat kami berharap dan berserah. Ungkapan doa, ucapan syukur kami ini, Tuhan tidaklah sempurna, tetapi kami tahu Tuhan yang sempurnakan dan mengerti setiap pergumulan kami. Biarlah doa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak egois kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, alaskan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian rehat. Tuhan berkati.